Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dari jurusan Teknik Kimia dengan NIM 2030110010. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment di channel YouTube saya. Baiklah, untuk judul materi saya kali ini yaitu tentang asam dan basa. Jadi untuk tujuannya, yang pertama yaitu teori asam dan basa. Untuk tujuan yang kedua yaitu perhitungan pH asam dan basa. Selanjutnya yang ketiga yaitu indikator asam dan basa. Jadi inilah tujuan dari materi saya kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang teori asam dan basa. Di mana untuk teori yang pertama itu ada namanya teori asam basa Arrhenius. Untuk menurut teori Arrhenius, ia mengatakan bahwa asam itu ialah di mana asam adalah zat atau spesies yang yaitu zat atau spesies yang menghasilkan ion H+. Menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Ini asam menurut Arrhenius. Sedangkan untuk yang basa, menurut Arrhenius itu ialah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Jadi ini teori yang pertama yaitu menurut Arrhenius bahwa asam itu adalah zat atau spesies yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Sedangkan yang basanya itu ialah zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- di dalam larutannya. Jadi untuk contohnya, untuk contoh asam misalnya HCl. HCl itu kan dia H+ ditambah dengan Cl-. Nih. Jadi untuk H+ itu dinamakan monoprotik. Jadi untuk contoh selanjutnya misalnya H2SO4. Itu dimana kan persamaan reaksinya itu 2H+ ditambah dengan SO42- dipindahkan. Jadi untuk 2H+ ini dinamakan diprotik. Karena hanya itu satu kan mono, jadi dinamakan monoprotik. Untuk hanya dua itu namanya diprotik. Ini untuk contoh asam. Sedangkan untuk contoh lainnya, misalnya untuk contoh basa, misalnya ini kan asam. Untuk yang basa, misalnya contohnya itu NaOH.
di mana NaOH itu persamaan reaksinya itu kan Na plus ditambah OH min. Jadi ini yang melambangkan bahwa dia itu basa, karena tadi menurut teori basa Arrhenius bahwa di mana dia akan menghasilkan ion AH-. Ini untuk yang basa. Jadi untuk contoh selanjutnya misalnya itu CaOH 2 kali. Itu persamaan reaksinya Ca2 plus ditambah dengan 2 OH-. Ini kan. Ini menurut teori Arrhenius. Selanjutnya yang kedua, itu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ini menurut teori asam basa Bronsted-Lowry yang mengatakan bahwa asam itu ialah donor proton. Yaitu atau H+. Dimana untuk Bronsted-Lowry ini dia disebut juga dengan asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi. Untuk asam yaitu dia donor proton atau H+. Sedangkan untuk yang basa itu ialah aseptor proton atau H+. Jadi ini pengertian teori asam basa menurut Bronsted-Lowry yang mengatakan bahwa kalau asam itu donor proton atau H+, sedangkan untuk basa itu ialah aseptor proton atau H+. Jadi untuk contohnya misalnya itu kita NH3 yaitu NH3 ditambah H2O. Dia akan menghasilkan NH3 plus ditambah dengan OH-. Dimana untuk ini dimana kan NH3 itu kan basa, sedangkan H2 itu kan asam. Dan untuk NH3 plus itu asam, dan untuk OH- itu basa. Jadi di sini kita akan menggunakan cara ASI. Dimana untuk cara ASI ini, kalau dia asam, itu dinamakan dengan kaya H. Untuk yang basa, itu miskin H. Jadi untuk ini di mana kita akan menggunakan cara ASI. Nih. Jadi dia itu selisih 1 atom H, di mana selisih 1 atom H. Nih contohnya seperti ini. Tadi kan NH3 ini kan tadi cuma 1, tapi di sini ditambahkan lagi plus. Jadi di mana dia akan mendonor atau mengaseptor proton H. Jadi untuk si asam NH3 ini dia dinamakan dengan kaya H, atau dia ini asam karena dia kaya H tadi kan untuk cara ASI. Jadi untuk NH3 ini lebih kecil nilainya dari H yang di sebelah kanan. Jadi di sini disebut dengan si miskin karena berarti disebut juga dengan basa. Untuk contoh selanjutnya yaitu misalnya contoh misalnya itu H3PO4. Di mana H3PO4 ini kan dia asam. Jadi kita akan membuatnya agar dia itu basa, yaitu kita akan mengurangi nilai H-nya itu menjadi
H2PO4-. Jadi di mana di sini kan disebut basa. Terus buktikan jika kita ingin membuatnya itu asam. Yaitu di mana kita kurangi lagi hanya itu, yaitu HPO42-. Jadi ini tuh kan basa. Lalu dia tunjukkan saya bahwa dia itu dalam bentuk asam. Kita kurangi lagi, hanya itu satu, jadi akan menghasilkan PO43-. Jadi ini untuk H3PO4. Selanjutnya itu H2SO4. Sama seperti tadi, di mana kan awal mula itu dia asam, lalu kita akan menjadinya itu basa. Yaitu kita kurangi hanya menjadi HSO4-. Di mana ini asam, di sini maksudnya basa. Lalu kita buktikan bahwa dia itu asam. Jadi kita kurangi lagi hanya menjadi SO42-. Di mana ini basa. Lalu untuk kita akan menggunakan cara ASI lagi. Nih, jadi dimana kan kita awal mulanya itu kan NH3. Jika NH3 itu kita kurangi satu H-nya, kita naikkan satu H-nya, naik satu, itu akan menjadi NH4. NH4+. Lalu jika kita turunkan satu H-nya, itu akan menjadi NH2-. Jadi ini dinamakan senyawa amfostir. Jadi ini namanya senyawa amfoter. Jadi ini dinamakan senyawa amfoter, sedangkan nama reaksinya yaitu reaksi amfiprotik. Ini untuk teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Di mana menurut Lewis bahwa asam adalah asam adalah aseptor PEB. Di mana PEB ialah pasangan elektron bebas. Untuk basa, menurut Lewis itu ialah dia donor PEB. Ini untuk asam basa menurut Lewis. Lalu di mana untuk contohnya itu misalnya kan NH3 basa yaitu NH3. Di mana kan NH3 kan hanya ada 3, kita buat sini N. Di sini NH3, di mana kan H itu dia golongan 1, kita buat 1 di setiap unsur H. N kan dia itu golongan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lanjut untuk asam. Itu dimana dia BF3 contohnya ya. Dimana di sini BF. Dimana untuk B itu dia ada
1 ya. Ada 3, maaf. Lalu untuk F, di mana dia itu ke 7. Di setiapnya 7. Jadi di sini kan dia sudah mencakup ke 8. Maaf. Untuk BF3, yaitu kan F-nya ada 3. Kita buat dulu B. F. B itu 3. F ada 7. Nih, dimana kan ini sudah cukup, sedangkan basa dia memiliki 2 elektron bebas atau pasangan elektron bebas. Jadi kesimpulan dari basa asam menurut Lewis itu dimana kalau dia punya PEB, yaitu di dalam atom pusatnya itu berarti dia layak. Berarti dia itu layak untuk menjadi basa. Nih, jadi untuk basa kan tadi memiliki PEB, makanya untuk jika dikatakan basa, dia itu harus mempunyai PEB atau dia memiliki PEB, maka dia layak untuk menjadi basa. Ini menurut teori atom basa Lewis. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang perhitungan pH asam dan basa. Di mana pH itu ialah derajat keasaman. pH itu kan derajat keasaman, di mana pada suhu 25 derajat Celcius. Di mana pada suhu 25 derajat Celcius itu jika pH-nya itu kan 7, paling tinggi 14, lalu ada 6. Jika dia 7 ke bawah atau 1, 2, 3 sampai 7 itu disebut dengan asam. Sedangkan untuk 7 yang ke atas atau 7 sampai 14 itu disebut dengan basa. Jadi di mana jika nilai 7 semakin ke bawah atau 7, 6, 5 itu dia basanya semakin kuat. Atau asam maksudnya asam atau disebut dengan asam kuat. Lalu untuk basanya itu semakin nilainya semakin tinggi, maka itu disebut basa kuat. Lalu ini untuk pH. Lalu untuk yang asamnya, pertama asam. Pertama asam, itu dimana kan asam dibagi menjadi 2, yaitu ada asam kuat dan ada asam lemah. Nih, untuk asam kuat itu dimana ia terionisasi sempurna. Sedangkan asam lemah itu dia terionisasi sebagian. Jadi untuk yang asam kuat itu dimana kan
HCl misalnya, HCl kan H plus tambah Cl min, dimana hanya itu lebih banyak. Sedangkan untuk yang asam lemah, misalnya itu HCN, itu kan menjadi H min ditambah dengan CnH plus ditambah dengan Cn min. Dimana di sini hanya itu lebih sedikit. Jadi ini untuk contoh dari asam kuat dan juga asam lemah. Jadi untuk alfa yang dimiliki asam kuat, di mana ia sama dengan 1. Alfa kan itu sama dengan, disebut juga dengan derajat ionisasi. Yaitu derajat ionisasi, di mana alfa ialah mol, yaitu mol terurai per mol terurai per mol mula-mula. Jadi untuk alfa asam kuat itu sama dengan 1. Sedangkan untuk yang asam lemahnya alfanya itu sama dengan, untuk alfa yang asam kuat itu ia kan dimana untuk yang asam lemah alfanya ialah alfa lebih besar dari 0 dan alfa lebih kecil dari 1. Jadi ini untuk alfa yang asam lemah. Lalu untuk yang asam kuat, di mana rumusnya itu H plus sama dengan A dikali Ma, di mana A ialah valensi asam, sedangkan untuk Ma ialah yaitu molaritas asam. Ini rumus untuk asam kuat. Sedangkan untuk yang asam lemah itu dia juga mempunyai rumus alfa tadi, di mana akar Ka per akar Ma. Di mana rumus ini hanya dimiliki oleh asam lemah saja. Asam lemah. Jadi Ka itu kan di mana Ka ialah tetapan asam lemah atau tetapan ionisasi. Untuk yang asam lemah. Lalu untuk rumusnya dari asam lemah, di mana H plus itu sama dengan akar Ka dikali Ma, yaitu Ka kan tetapan ionisasi dan Ma itu ialah molaritas asam. Jadi kayak mana sih menentukan apakah dia itu termasuk asam kuat atau asam lemah, agar kita dapat mencari atau menentukan yang mana termasuk rumusnya. Jadi di sini untuk yang asam kuat itu ialah ada HCl, lalu ada Hi, HBr, lalu juga ada H2SO4, baru ada juga HClO4, baru ada juga HCO3, lalu juga ada HNO3. Jadi ini untuk asam kuat. Jadi kalau ingin menentukannya kita harus hafal dulu atau boleh dilihat dari video saya ini. Jadi yang untuk asam lemahnya itu selain dari
yang asam kuat itu disebut dengan asam lemah. Contohnya apa? Yaitu ada CH3COH, lalu juga ada HCN, dan lain-lainnya. Jadi untuk rumus pH-nya, di mana pH kedua-duanya yaitu di mana pH sama dengan min log H+. Ini untuk rumus pH. Di mana contohnya, misalnya kan kita buat aja H+, yaitu sama dengan 10-4. Untuk menentukan pH-nya, yaitu kan tadi kan rumusnya sudah diketahui. Jadi di mana jika dia ini maka sama dengan A, berarti rumusnya itu 4, berarti pH-nya sama dengan 4. Contohnya kan di mana itu 10 min A misalnya. Jadi untuk pH-nya itu kita ambil aja yang bagian A, jadi dia sama dengan A. Berarti untuk 10 min 4 itu pH-nya adalah 4. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencarinya lagi. Ya, lalu ini untuk asam. Sedangkan untuk yaitu untuk basa itu H+, maksudnya untuk asam lemah, itu untuk asam lemah itu dimana H+ yaitu B dikali dengan 10 min A, dimana sama dengan pH-nya itu A min log B. A min log B. Jadi ini untuk rumus asam lemah. Baiklah, di sini sudah ada contoh soalnya. Yang pertama itu asam fosfat 0,1 M mempunyai pH 2 kurang 2 min log 3. Tentukan derajat ionisasi H2PO4. Jadi di sini kan dia itu termasuk asam lemah. Jadi kita menggunakan mencari alfa sama dengan akar Ka per Ma. Ka kan belum diketahui, sedangkan Ma-nya kan 0,1. Jadi kita akan mencari nilai Ka-nya terlebih dahulu. Dimana kan di sini kita mencari menggunakan pH dulu. pH kan sama dengan 2 min log 3. Dimana kan rumusnya tadi itu A min log B sama dengan B kali 10 min A. Di sini kan, jadi pH-nya sudah dapat kita tentukan, dimana kan B-nya kan tadi 3 dimajuin dikali dengan 10 pangkat min 2. Jadi pH-nya sudah kita ketahui. Jadi kita akan mencari nilai untuk Ka, dimana kan tadi Ka dikali dengan Ma. Jadi kan tadi H-nya kan sudah kita ketahui, di sini H yaitu 3 dikali 10 min 2 sama dengan akar Ka dikali 0,1 kita ubah ke 10, berarti 10 pangkat min 1. Untuk kita menghilangkan akar kan sama-sama dipangkatkan 2. Kita pangkatkan. Jadi di sini kan 3 pangkat 2 kan 9 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 1. Jadi di sini Ka sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 1 sama dengan 9 dikali dengan 10 pangkat min 3. Nih, ini sudah menggunakan K. Jadi kita masukkan lagi Ka-nya. Jadi kan 9 dikali 10 pangkat min 3 per Ma kan 10 pangkat min 1. Jadi dimana di sini kita akarkan, dimana hasilnya kan 9 akar 9 dikali 10 pangkat min 2. Jika kita hilangkan akarnya, berarti dia 3 dikali dengan 10 pangkat
10 pangkat min 1. Karena hilang angkanya 1, jadi ini sama dengan hasilnya itu sama dengan 0,3. Jadi ada cara mudahnya untuk ini kan pertama cara 1. Kita akan menggunakan cara 2. Cara 2 itu lebih mudah dan lebih simpel. Jadi di mana di sini kan H plus itu sama dengan alfa dikali MA. Nih. Jadi kan tadi alfa kan kita pindahkan, alfa itu sama dengan MA. MA alfa itu kan sama dengan H plus per MA. Jadi sama dengan H plusnya kan tadi sudah ada tuh, 3 dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1. Sama kan? Jadi hasilnya itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,3. Ini untuk cara mudahnya. Selanjutnya soal yang kedua. Yang kedua yaitu 2A HClO4. Dimana kan HClO4 itu kan dia termasuk asam kuat. Nih, jadi diketahui kan 0,0115 M. Jadi dimana kita akan mencari H plusnya. Itu kan tadi untuk asam kuat kan rumusnya A dikali Ma. Dimana kan A itu bernilai 1 kan. Nah, 1 dikali dengan ini kita ubah ke sepangkat, jadinya 1,5 dikali dengan 10 pangkat min 2. Nih, jadi hasilnya H plus itu sama dengan 2. Kita pindahkan saja, 2 dikurang 2 min log 1,5. Jadi ini untuk yang A sudah dapat kan? Lalu untuk yang B itu C6 H5 COOH. Jadi di mana kan ini tuh termasuk tadi asam lemah. Jadi kita masukkan H plusnya, mencari H plus itu sama dengan akar Ka dikali Ma. Jadi di sini Ka itu kan sudah diketahui 6,3 dikali 10 pangkat min 5 dikali Ma nya kan 0,1, jadi dikali 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 6,3 akar 6,3 dikali dengan 10 pangkat min 6. Jadi jika kita hilangkan akarnya, maka akan menghasilkan 7,94 dikali dengan 10 pangkat min 6 kan tadi kan min 2,5. Ini kan maaf. Mana kan hasilnya itu 6,3 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kita hilangkan akarnya yaitu 7,94, yaitu dikali dengan 10 pangkat min 2,5. Jadi untuk kita mencari pH kan ini tadi sama dengan kan kita pindahkan jadinya 2,5
min log 7,94. Jadi ini untuk pH-nya. Selanjutnya yaitu basa. Dimana kan basa juga dibagi menjadi dua, yaitu ada basa kuat dan ada basa lemah. Nih. Jadi untuk yang basa kuat itu terdapat pada golongan 1A. Apa saja? Yaitu ada LiOH, lalu juga ada KOH, lalu juga ada RbOH, dan ada CSOH. Jadi untuk golongan 2-nya, 2A, itu ada CaOH 2 kali, baru juga ada SrOH 2 kali, lalu juga ada BaOH 2 kali. Jadi untuk yang basa lemah itu dia selain di golongan 1A juga, tapi selain yang ada di basa kuat, yaitu ada AgOH, lalu juga ada NH4OH, lalu ada NH4OH, baru juga ada, atau disebutkan juga kan NH3 kan. Lalu juga ada FeOH 2 kali, lalu juga ada ZnOH 2 kali. Lalu ini yang termasuk dengan basa kuat dan juga basa lemah, dimana tadi kan untuk yang lemah itu dia tuh selain yang ada di unsur basa kuat itu disebut dengan basa lemah. Jadi untuk basa kuat itu dimana alfanya sama dengan 1, lalu dia tuh terionisasi sempurna. Untuk yang lemah itu dimana dia kan terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Jadi untuk yang alfa di bagian basa lemah itu rumusnya kan Kb sama seperti yang asam tadi itu, Kb per Mb. Ini untuk rumusnya. Lalu untuk mencari pH itu dimana rumusnya OH- itu sama dengan B dikali Mb. Lalu B itu kan valensi basa, sedangkan M itu molaritas basa. Lalu untuk yang rumus dari basa lemah itu dimana tadi kan sudah itu sama dengan pH. Itu OH- itu sama dengan akar KB dikali MB. Jadi untuk yang basa itu untuk mencari pH-nya itu agak lama ya. Jadi itu kita kayak menggunakan dimana OH- ini berlaku untuk asam dan basa, untuk basa lemah dan juga basa kuat. Jadi dimana untuk pH-nya itu pertama OH- itu sama dengan POH. Pertama kita cari OH-nya dulu, baru kita cari POH-nya dulu, baru dia akan dapat hasil pH-nya. Jadi untuk yang OH- itu dimana kan dia 10 pangkat min A, POH itu A, lalu untuk pH itu 14 dikurang A. Ini rumus untuk mencari pH. Contohnya kan kalau untuk B-nya, B dikali 10 pangkat min A.
Lalu kan tadi hasilnya itu kan A dikurang AA min log B. Lalu di sini baru kita A ditambah dengan, lalu akan menghasilkan 14 dikurang A ditambah log B. Jadi ini untuk cara mencari pH. Jadi contohnya itu kan pH ditambah dengan pOH sama dengan 14. Jadi pOH atau itu dimana kan tadi pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi ini dia kita dapati hasilnya. Baiklah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu pertama, tentukan OH min yang terdapat dalam larutan amonia 0,5 m jika diketahui Kb-nya NH3 itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kan dimana kan amonia itu kan basa lemah, jadi kita menggunakan rumus OH min sama dengan akar Kb dikali Mb. Dimana kan Kb-nya sudah diketahui 1,8 dikali dengan 10 min 5 dikali dengan Kb-nya kan 0,5, berarti kan 5 dikali 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan, kita kalikan dulu, jadi hasilnya itu 9 dikali dengan 10 pangkat min 6. Jadi kita hilangkan akarnya, jadinya 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan untuk OH. Lalu jadi kan dimana kita akan mengubahnya ke pOH. Jadi pOH-nya itu sama dengan 3 dikurang log 3 min log 3. Jadi baru kita cari pH-nya lagi. pH-nya kan tadi 14 dikurang 3 lalu dikurang atau min log 3. Itu sama dengan 11. Ini kan hasilnya dijadiin positif ditambah dengan log 3. Ini untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya yaitu nomor 2. Yaitu suatu larutan basa lemah NH4OH 0,1 m dalam air terionisasi 1%. Tentukan A jumlah OH min yang terbentuk, lalu harga Kb. Lalu di sini kan kita menggunakan alfa, itu kan sama dengan akar Kb per Mb. Lalu di mana untuk OH-nya itu sama dengan akar Kb kali Mb dikali Mb. Jadi di sini untuk yang A kita cari OH-nya itu sama dengan alfa dikali Mb. Kita cari jalan yang mudahnya seperti yang tadi, itu kan alfa, di mana alfanya itu kan tadi 1%, tapi 1% itu kan 1/100, jadi kan dia 10 pangkat min 2. Baru dikali dengan Mb-nya itu kan 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan, dikalikan sama dengan 10 pangkat min 3. Ini untuk OH min. Ini untuk yang A. Lalu untuk yang B-nya itu harga Kb. Kan rumusnya itu kan di mana OH min itu sama dengan Kb akar Kb kali Mb. OH-nya kan sudah diketahui tadi tuh 10 pangkat min 3. MB-nya kan 10 pangkat min 1. Kita hilangkan
karena kita pangkatkan 2. Jadi di sini kan hasilnya 10 pangkat min 6 sama dengan KB dikali dengan 10 pangkat min 1. Jadi KB sama dengan 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 dikali atau 10 pangkat min 5. Jadi ini dia untuk contoh soal basa. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu indikator asam dan basa. Jadi indikator itu ialah alat yang digunakan untuk menentukan apakah dia basa atau asam. Atau untuk menentukan asam dan juga basa. Jadi untuk indikator asam dan basa itu kan banyak. Contohnya yang pertama itu ada indikator alami atau yang ada di alam ini. Contohnya itu kan ada kunyit, ada bunga mawar, ada kol merah, ada kembang sepatu, lalu banyak yang lain. Pokoknya indikator alami itu kita hanya mengambil ekstraknya saja atau airnya saja. Pertama, misalnya kunyit, kita tumbuk, lalu kita ambil airnya saja. Lalu selanjutnya ada indikator lakmus. Dimana untuk indikator lakmus itu kan dibagi, ada kertas lakmus namanya kan. Kertas lakmus itu kan ada 2, yaitu ada warnanya biru, baru ada juga warnanya merah. Jadi untuk kertas lakmus yang warnanya biru itu kita bagi 3. Jika dia dalam keadaan asam, netral, dan basa, maka dalam kertas lakmus biru jika dia asam itu warnanya akan berubah menjadi merah. Sedangkan yang netral itu warnanya tetap biru. Karena netral kan dia tidak asam tidak basa. Lalu untuk yang warna, jika dia basa, maka kertas lakmusnya itu akan berwarna biru. Selanjutnya yang kertas lakmus warna merah, jika dia dalam keadaan asam, netral, dan juga basa, maka kertas lakmusnya warna merah. Jika di dalam keadaan asam itu akan berwarna merah. Jika netral dia akan berwarna merah, dan jika basa dia akan berubah menjadi warna biru. Ini untuk indikator lakmus. Lalu juga ada indikator universal. Kita hapus dulu. Nih, indikator universal itu di mana dia dapat menentukan apakah dia itu asam atau basa, dan juga dia dapat menentukan ukuran pH-nya. Dan dapat mengukur pH-nya. Lalu ada juga namanya indikator trayek pH. Berikut ini saya tampilkan tentang lampiran indikator trayek pH.
Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.